Baik, Koko Indra, pertama salam kenal dulu. Silahkan ceritakan dulu kronologis sehingga Anda tertarik ingin diskusi dengan saya. Mungkin biar saya tahu kalau saya pernah salah, saya harus minta maaf. Kalau saya tidak pernah salah, saya nggak perlu minta maaf. Mungkin Koko Indra silahkan prolog dulu terkait kenapa diskusi sama saya, kenapa DM begitu, apa permasalahannya. Monggo Koko Indra. Ya, jadi saya waktu itu sampai ke roomnya Abuya Strong. Terus saya mendengarkan Ibu Umi bicara tentang dengan satu mahasiswa yang masih belasan tahun. Terus dia menanyakan beberapa hal, lalu saya mendengarkan dan saya berasa keberatan seperti bilang Ibu tadi. Saya berasa keberatan dalam 4 topik dan lalu saya akan mengakhiri dengan satu topik saya sendiri gitu tentang kenapa kita seharusnya sebagai satu agama gak boleh membahas agama lain biarpun dalam alasan. Boleh. Oke? Boleh, Jadi itu namanya empat topik itu pertama dari apa yang dimention oleh Ibu. Pertama tentang kenapa Tuhan menciptakan Tuhan katanya waktu itu Yesus menciptakan manusia dalam rupanya, berarti Yesus itu manusia. Itu karena satu. Oke, mungkin saya bentar brother. Saya catat dulu ya, biar kita terfokus sehingga kita betul-betul diskusinya tuh benar-benar mendapatkan ilmu ya, dan kamu tidak salah paham. Karena yang namanya perdebatan itu tidak bisa kadang-kadang saya yang dituduh menyatakan, karena saya mengkonfirmasi. Sistem konfirmasi itu saya membawa ide dan gagasan lalu mempertanyakannya kepada lawan diskusi, maka mereka yang mengkonfirmasi yes or no atas pendapat atau tidak. Pertama kita catat dulu, topik pertama apa statement yang ingin dibahas? Tuhan menciptakan segambar ya. Yesus menciptakan manusia dalam rupanya dari in the likeness of man kan. Jadi berarti in the likeness of him kan. Jadi maksudnya kan itu bukannya, jadi konklusi Ibu waktu itu adalah Yesus itu berarti itu Yesus itu manusia. Nanti dulu, jangan dibahas dulu brother. Kita pelan-pelan dulu. Satu itu. Permasalahan kedua apa? Lalu kedua adalah tentang tumbal. Pengorbanan Tuhan. Ya, pengorbanan Tuhan itu tumbal. Oke, yang ketiga brother? Yang ketiga adalah Yesus bunuh diri. Yesus bundir. Iya. Yang keempat brotherku? Keempat adalah pemikulan salib. Pemikulan salib, oke. Oke, ada 4 tema yang ingin kita bahas, kita luruskan pelan-pelan hari ini. Baik, sebelum lima. Ya, yang kelima? 5 adalah poin saya bahwa poin terakhir, poin tentang perdebatan ya. Poin tentang kenapa agama itu nggak boleh di-mention tentang agama lain gitu. Oke, good. Thank you. Oke. Sebelum kamu melanjutkan, saya harus membuat sebuah prolog dulu biar kamu paham. Yang pertama yang kamu saksikan itu adalah dialog ya, dialektika. Di mana di situ ada pertanyaan, ada pernyataan, ada premis 1, premis 2 dan konklusi. Itu dulu. Saya tidak sendirian alias tidak monolog, tapi ada lawannya, ada orang yang berbicara bersama saya. Nah, saya masih ingat peristiwa itu dan bahkan saya punya dokumentasinya, yaitu berupa video panjang kali lebar tentang diskusi tersebut, my brother Indra. Nah, pada waktu itu seingat saya adalah saudara saya yang lawan debat saya, yang saya lupa nama akunnya pada waktu itu ya, tapi saya tahu substansi diskusinya. Dia menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Maka saya bertanya, apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa? Benar begitu, my brother Indra? Ya. Nah, lalu yang menjelaskan di situ adalah lawan diskusi saya. Maka setiap argumentasi itu pasti punya konsekuensi logik dari ide dan gagasan kita sebagai manusia yang punya rasio. Ketika saudara kita mengatakan bahwa maksud segambar serupa itu Tuhan menciptakan manusia wujudnya sama, maka tentu konklusinya adalah berarti Tuhan Bapa itu memiliki wujud manusia. Apakah itu bisa dikatakan statement saya? Memang statement saya, tapi berupa konklusi dari hasil diskusi. Nah, kalaupun kamu tidak sepakat dengan hal itu, seharusnya kamu bukan berdebat dengan saya, tapi harus berdebat dengan saudara saya yang Kristen tersebut. Tapi berhubung saya tidak tahu dia kemana, dan lebih baik kamu, karena sepertinya keberatannya ke saya, mari kita bahas. Apakah pernyataan saudara kita yang kamu lihat berdebat dengan saya itu bahwa Yesus
menciptakan manusia segambar serupa dia itu sama atau tidak, maka kamu yang berhak menjelaskan. Karena setiap paradigma orang Kristen itu tentu tidak sama terkait satu ayat. Saya sudah buktikan itu 6 tahun diskusi. Maka adindaku silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Mungkin itu poinnya kamu jelaskan, nanti saya tanggapi. Silakan. Jadi dimention bahwa Tuhan tuh menciptakan manusia in the likeness. Tapi kan Tuhan menciptakan manusia adalah sebagai konteks manusia yang dalam Garden of Eden kan, Garden of Eden. Jadi dalam Garden of Eden itu manusia itu belum mengetahui apa-apa dan juga dia juga tidak ada kemauan, desire gitu kan ya. Dia itu man-nya di sana bahkan tidak pasti pure gitu maksudnya gitu loh, maksudnya gitu. Jadi tentunya orang di sana tuh memang bukan berbeda dari konteksnya manusia sekarang ini gitu loh. In the likeness of man itu berarti memang dia apa yang terjadi adalah semua tuh berubah ya, termasuk kesadaran atas gender gitu-gitu semua juga karena setelah makan buah forbidden fruit itu kan. Jadi makanya itu memang kalau bisa bilang itu sudah berbeda gitu maksudnya gitu loh. Di sana sudah berbeda konteksnya. Berarti kamu tidak sepakat dengan pernyataan temanmu yang di hadapan saya kemarin ya? Berbeda ya? Enggak, saya sepakat ya dia. Saya sepakat bahwa dia teman kamu mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar Tuhan itu ya wujudnya manusia seperti Tuhan. Tapi saya harus perlu lurus bahwa manusia waktu itu yang adalah itu ya tuh, yang dimaksudkan adalah itu gitu loh. Berarti ada kesalahpahaman nih my brother. Permasalahannya saya angkat bersama teman kamu waktu itu adalah bahwa kita tidak di manusianya, tapi fokus di Tuhannya. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Tuhan. Maka yang muncul pertanyaannya, apakah ketika manusia diciptakan segambar Tuhan, maksudnya Tuhan itu menciptakan manusia mirip dengan Tuhan nggak? Itu nggak poinnya pada waktu itu, seingat saya. Baru-baru ini saya debat. Iya, jadi fokus sementara penjelasan Anda kan fokus di manusia tuh. Artinya sebenarnya Anda tidak menanggapi perdebatan itu, tapi membawa gagasan dan ide menjelaskan ke saya terkait pemahaman terkait tentang manusia diciptakan segambar Tuhan, bukan? Sebenarnya ya, gak usah terlalu berpusar kepada apa yang terjadi hari itu. Statement Anda ya statement Anda. Oh ya udah, karena gini, karena tadi di TikTok di DM kamu bilang ingin menanggapi diskusi saya di situ. Iya, saya mendapatkan ya sumbernya dari sana statement Anda, ya. Statementnya apa? Statementnya Anda sudah menyimpulkan. Kalau Anda sudah menyimpulkan itu berarti statement Anda nggak usah. Coba diulangi brother kesimpulannya. Jadi kalau statement Anda, relax brother, tenang. Kita santai kok. Jadi maksudnya adalah, intinya dari statement Anda ya adalah berarti Tuhan adalah manusia. Gitu loh, maksudnya gitu. Makanya saya jelaskan kenapa saya berstatement seperti itu konsekuensi logik dari pernyataan saudara Anda yang mengatakan bahwa maksud Tuhan membuat manusia segambar itu artinya manusia mirip wujudnya dengan Tuhan. Iya. Wait a minute. Maka konsekuensi logik dari statement teman Anda itu artinya Tuhan itu manusia, bukan roh. Kenapa? Karena memang wujudnya sama persis dengan manusia. That's my point. Jadi ya, bahwa manusia diciptakan dalam rupanya, itu bukan hanya statement teman saya itu. Itu dikatakan dalam Alkitab juga, in the likeness of him. Berarti Anda sepakat? Apa? Berarti Anda sepakat dengan pernyataan bahwa manusia diciptakan... Relevan apa itu sepakat nggak sepakat gitu tentang dia? Ya relevan dong orang kayak kita bahas tentang diskusi saya. Itu penyimpulan Anda sudah loh. Itu penyimpulan saya karena statement teman... Kok ngamuk-ngamuk? Ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Iya saya tanggung jawab lah. Buktinya saya hadapi Anda. Langsung nggak usah balik-balik ke dia. Kenapa kamu marah-marah? Santai lah, relax. Kau kalau mau berdiskusi santai. Kok malah ngamuk-ngamuk? Emang lu siapa? Kau tidak berdasar, kau tidak punya data, tampilkan data gitu. Iya, aneh loh dia. Dia ngajak saya diskusi, membahas tema kamu nggak kedengeran. Kamu nggak kedengeran. Kan dia. Kamu di mute. Kok ngamuk-ngamuk kamu ini? Disinggali. Jangan mentang-mentang kamu cindo, saya takut loh ya. Jangan mentang-mentang kamu cindo, mentang-mentang kamu orang kaya, terus saya takut sama kemarahan kamu loh. Enggak, demi Allah saya nggak takut. Saya cindo, saya minoritas.
Saya takut. Saya nggak peduli. Kenapa? Jadi saya nggak takut kamu bentak-bentak pun kamu, saya ketemu sama kamu pun saya nggak takut loh. Saya sudah bilang ke kamu, saya hadapi takut kamu sama Anda. dalam Saya takut sama Anda. nggak Saya peduli, takut sama Lumut, Anda. nggak peduli. Makanya Ya, nggak peduli. oke. Memang nggak relevan ini isu ketakutan. Yang ngajak saya diskusi siapa? Logikanya nggak usah berbalik-balik ke dia. Nggak usah outsourcing Kamu, tanggung jawab ke dia. kamu kan mengatakan kamu Ya, tapi keberatan itu udah dengan. statement kamu. Kamu lagi Itu ngomong statement nih. kamu loh. Ya, saya lagi ngomong. Tunggu. Gantian. Oke, silakan. Kalau kamu Uni cuma dulu bisa ngomong, silakan. tantrum, mending gini aja deh. Kalau kamu tantrum, ayo kita ketemuan secara offline aja, yuk. Maksudnya bagaimana? Apa Ya kita bedanya? ketemu offline aja, beda lah. Karena di sini kamu nggak dengerin saya ngomong. Mana tahu ketika ketemu saya kamu Tunggu, bisa Bang. dengerin saya ngomong. Bang My World, tunggu. Coba biar Uni ngomong dulu, kasih waktu 1 Iya. menit, terus gantian. Dia sudah ngomong, dia bilang katanya Baik, sekarang kalau gitu Bang My World dulu, Uni diam dulu. Silakan kita dengarkan. Silakan Bang, silakan. Ya, jadi gini, kalau misalnya statement kayak konsekuensi logik itu ya berarti itu adalah kesimpulan yang kamu buat setelah orang itu ngomong gitu loh. Iya, Itu betul. yang saya kejarkan. Betul, Itu sudah ke statement kamu gitu loh. betul. Terus masalahnya apa? Gak usah balik-balik ke orang dia gitu, gak usah Ya balik. udah, kita nggak usah balik. Memang Oke. saya mengatakan bahwa pada kesimpulan itu Tuhan yang direpresentasikan oleh lawan debat saya adalah manusia. Karena dia mengatakan maksud segambar itu artinya adalah Tuhan menciptakan manusia wujudnya persis Tuhan. Berarti Jadi wujud saya manusia ini wujud dikatakan- Tuhan. Saya Bentar dulu ditanyakan- dong. Kalau kayak gini nggak diskusi namanya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya. Atau enggak gini. Anda Indra, tolong tunjukkan data bantah dari pernyataan Unirifa. Unirifa menyatakan bahwa konsekuensinya adalah Tuhan manusia. Bantah bahwa dia itu bukan manusia. Pakai Iya. data Bible. Itu maksud saya. Enggak, saya ditanyakan tentang saya sepaham sama dia apa enggak gitu. Saya kan aneh kan gitu kan. Loh, kok aneh? Kenapa saya tanya itu? Karena kamu sendiri sudah menjelaskan tadi. Ya, apa yang disampaikan itu ada di dalam kitab, bukan dia aja. Berarti kamu Betul. sepaham dong. Ini Oh, iya. gimana nih orang nih nggak Emang jalan? kenapa? Apa relevannya pas sepaham apa enggak? Makanya saya mau debat. Saya mau Dia debat. udah bantah pakai Bentar, data. bentar, Alkitab bentar. gitu kan? Oi, Indra. Kalau kamu sepaham dengan statement temanmu itu, ya sudah. Berarti kamu nggak membantah saya. Berarti kamu membenarkan bahwa Tuhanmu manusia. Kalau kamu tidak sepakat Enggak, dengan makanya dia, berarti itu kamu nggak mau relevan. Itu adalah membantah. kesimpulan salah kamu. Itu adalah asumsi. Loh, coba asumsi salahnya gimana coba? Indikator salahnya gimana coba? Kamu nggak kedengeran, kamu di mute lagi karena kamu cerewet banget mungkin. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Pokoknya nggak usah orientasikan tentang pemahaman dia, nggak penting gitu. Kok orientasi? Gitu juga. Nggak ada orientasi di sini. Saya sedang membawa konklusi dari hasil diskusi Ya, yang makanya kamu saya- ingin saya makanya kritisi. jawab akhirnya Dengar gitu. nih, omongan kamu kan anak pendidikan, orang berpendidikan tentu paham bahasa-bahasa begini. Dengar baik-baik nih. Saya bicara tentang konklusi dari hasil diskusi antara saya dengan orang lain yang kamu katanya ingin kritisi. Masalahnya ternyata kamu tidak mengkritisi. Kenapa? Karena kamu tidak membantah argumen itu. Kalau kamu membantah argumen itu, Saya maka dari kamu tadi yang berusaha argumen tentang itu, gimana nggak argumen Sini. tentang itu? apa sih? Bang My World, maaf saya hostnya. Ngerti nggak sih Boleh saya ngomongnya? minta tolong sajikan datanya, data pembantahnya yang Dia kenapa menyebutkan sih? bahwa Yesus itu tidak segambar dan serupa dengan manusia atau segambar dan serupa dengan manusia. Silakan. Jadi saya mau Dari Bible silakan. Saya mau memperlulus ya. In the likeness of man, artinya memang dia man yang dimaksud adalah tentunya man yang di dalam Garden of Eden gitu ya. Yang memang tidak ada desire yang beda sekali dengan manusia sekarang ini gitu kan. Oke, berarti ini penjelasan ya. Kamu menjelaskan Iya. ke saya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan, maksudnya adalah manusia yang mirip dengan Tuhan itu manusia yang tidak punya desire, tidak punya hawa nafsu. Begitukah? Iya. Nah, artinya itu masih bisa dikatakan manusia enggak? Enggak. Apa nama istilahnya? Itu maksudnya kalau gitu? berbeda, maksudnya sedikit berbeda gitu ya. Ya Sedikit apa berbeda. istilahnya yang tepat kalau itu bukan manusia, brother? Karena Adam itu kan dinamakan manusia, brother. Dia dikasih tahu manusia bukan setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk kan, tapi ketika dia diciptakan dia disebut manusia karena Adam bahasa Ibrani.
Hak Adam itu apa artinya coba? Ya, mesti diingat bahwa Yesus juga adalah seorang yang dilahirkan tanpa ada hubungan seks gitu ya, misalnya gitu kan ya. Dia nggak ada. Ya makanya itu seorang yang bisa itu tentunya saya nggak tahu bentuk Tuhan aslinya kayak gimana. Tapi tentunya ada perbedaan di sini karena pemahamannya adalah jika pertama kali tentang likeness of man itu berbeda dengan itu gitu loh. Berbeda dengan yang sudah ada desire, ada mengerti libido atau misalnya ada. Iya, I see. Aku paham maksud kamu nih. Aku ambil kesimpulan apa penjelasan kamu nih. Aku coba mengerti kamu loh ya. Coba kamu tangkap. Aku ngerti nggak sama kamu nih. Maksud kamu di sini menjelaskan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan, memang betul-betul segambar utuh. Artinya betul-betul sama persis. Tetapi manusia itu bukanlah manusia biasa karena memiliki perbedaan dengan manusia biasa, betul? Iya. Dan maka itu. Tapi masih, nah, wait dekku. Tapi apakah bisa dipanggil manusia? Iya. Manusia tapi Masih enggak. Tapi bukan manusia seperti kita gitu. Iya. Nah, Seperti kan berarti Yesus, dari sini, seperti kan saya Ya, bilang wait, bahwa kita- Yesus juga dilahirkan tanpa hubungan seks. Jadi memang Yesus juga bukan manusia juga gitu. Memang juga Yesus juga bukan seperti kayak manusia sekarang ini. Kita ngerti nggak? Jadi oke. ya. Aku ngerti. Ada manusia yang dia disebut sebagai manusia unggul. Kalau dalam istilah Islam itu namanya nabi. Dia tetap manusia secara esensi, tetapi memiliki kelebihan-kelebihan daripada manusia biasa. Nah, Yesus dan Adam ini ketika sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk itu perbedaannya dengan manusia biasa apa? Dia tanpa ada desire gitu, tanpa ada kemauan gitu ya. Berarti Yesus tidak memiliki desire. Dia tidak ada desire manusiawi gitu. Berarti dia tidak memiliki keinginan manusia gitu. Keinginan manusia iya, dia tidak memiliki keinginan manusia. Dan istilah itu bisa nggak dikatakan dia manusia 100%? Itu kan sifatnya ya, itu sifat. Jadi maksudnya secara biologis apa nih? Coba, setahu saya manusia 100% itu adalah manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya, termasuk punya desire itu. Kecuali kamu punya definisi lain nih. Kalau kamu punya definisi lain tentang definisi manusia, silakan. Jadi gini ya, Bible akan mengatakan itu adalah God created man gitu ya. Tapi maksudnya man dia nggak bakal pakai definisi yang ilmiah yang spesifik gitu. Maksudnya gitu. Tentunya No, gini loh, brother. Permasalahan kita itu muncul karena definisi etimologi, terminologi, dan esensi. Kita tidak akan pernah sampai kepada esensi sebelum kita pahami etimologi. Itu pasti itu. masalahnya gini, masalahnya sini ya. Masalahnya Bible bukan adalah buku ilmu pengetahuan. Bible juga bukan ilmu sejarah. Bible juga nggak boleh sebenarnya ditafsirkan secara literal. Oke, kalau begitu kamu nafsir pakai metode apa? Ya saya menjelaskan dengan referensi, indikasi. Referensi apa? Indikasi dari Indikasinya apa? Indikasi dari indikasinya siapa? bahwa Yesus dilahirkan memang Wait, brother. Indikasi dari siapa? indikasinya dari poin-poin yang dicerita itu dalam cerita-cerita Iya, mereka. dari siapa indikator itu, brother? Dalam Alkitab ceritanya kayak gitu. Jadi Contoh ayat yang mana yang mengatakan Yesus berbeda dengan manusia biasa, Adam berbeda dari manusia biasa, itu di mana tertulis? pokoknya yang saya membicarakan bukan yang tentang manusia. Yang saya mau membicarakan itu statement kamu bahwa Yesus adalah Tentang manusia. kedua-duanya dong yang kita bahas. Pertama Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk, dan juga Yesus. Keduanya yang kita bahas karena dua-duanya lahir dari bukan hasil perhubungan badan loh. Dan kita sedang membahas secara esensi, ini makhluk ini apa? Ini entitas ini apa? Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk, apakah bisa dikatakan manusia 100%? Yesus apakah bisa dikatakan manusia 100%? Ini yang kita bahas sekarang ini. Kenapa Iya. ini kita bahas? Ini yang menjadi Tapi saya keambiguan antara kita. Enggak, makanya saya mau menjelaskan juga bahwa Bible memang dari pertama nggak boleh ditekan secara literal. Kamu mau Saya tahu kalau Bible itu punya metode. Saya dipotong-potong. Saya dipotong-potong. Saya bikin satu sekali dipotong-potong. Ini manusia contoh apa sih sebenarnya? Mohon maaf ya, kau mengatakan indikasi literasi, mana literasimu tunjukin? Woi Indra, literasinya tunjukin. Datanya dari mana? Kesepakatan dari awal diskusi ini menyampaikan argumentasi berdasarkan literasi yang tertulis di dalam Bible. Mana? Teorinya mana? Aktifkan mikrofonnya saudaraku. Mik buka. Lu ngoceh aja sih Saya mau jelaskan. mikrofonnya. Saya kasih kamu waktu 2 menit untuk menjelaskan, Penjelasan tapi pakai itu hal literasi. kedua.
Iya, Tapi pakai data. tampilkan dulu datanya gitu, baru jelaskan. Ini ini ada suara kayak gini. Saya mau jelaskan nih bahwa Bible tuh nggak boleh dijelaskan dengan dikejar-kejar. Iya, datamu dari mana, brother? Kamu kuliah ya? Kalau kuliah, dosen itu ngasih teori dulu, baru menjelaskan. Paham Anda? Bukan dia datang menjelaskan tapi tidak ada teori. Ngerti nggak? Saya mau berikan argumen deh, gitu. Saya berikan argumen. Ada Argumen argumennya, ya, argumen ya. harus dasarnya ada. Kalau hanya argumen aja, kamu ke kedetua aja. Kalau argumen saya nggak bisa sepatah-sepatah kayak gitu, mesti Yaudah saya kasih waktu 2 menit. Oke, adikku Mesti Indra, dinilai secara relax. keseluruhannya, gitu, Waktunya. oke? Jadi Oke, saya tunggu ngomongin. tunggu Jimen. Oke, baik Bang. In my word, tenangkan dirimu, tenangkan dulu Roh Kudusmu, oke? Oke, tenang. Saya kasih waktu Anda 2 menit sekalian 2 menit Anda ya. bukan data. Silakan 2 menit ya. 2 menit ya. Teman-teman Di yang situ di bawah bagian. typing teman-teman dijaga ya. Saudara Typing kita 2 menit Indra ya, ini kawan-kawan tetap di bawah. tetap Typing 2 se-NKRI menit, dengan kita ya. Saya kasih Teman-teman, waktu 2 menit, silakan menjelaskan. Kita tidak boleh membantah dia, oke? Silakan. teman-teman begini ya, yang di bawah izin Indra ya. Jangan trigger saudara kita Indra ini ya. Kalaupun mereka dari kalangan Kristen emosi itu, saya sudah bilang kan, itu maklum kita. Tidak semua orang siap mendengarkan dialektika lintas iman. Teman-teman tidak perlu menghujat personal, karena bagaimanapun juga sebagai seorang muslim kita percaya bahwa dia diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, tidak perlu menghujat personal. Kalau mau menyerang argumentasi itu boleh, itu dalam ranah dialektika diizinkan. Yang kedua adalah jangan menghujat sembahan orang lain, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman tenang, santai ya. Indra juga saran Uni nih, Indra. Emosi boleh, dalam dialektika tuh keras boleh, Dek. Tapi kalau sudah emosi, nanti kamu tidak terarah bicaranya, adekku. Tahan napas, tarik napas, kalau perlu minum air putih. Santai, kami Uni nggak akan kemana-mana kok. Uni tetap standby di Komal-Komal. Bahkan kamu kalau mau ketemu Uni, kita bisa ketemuan kok buat ngobrol santai. Boleh. Ya, santai ya Indra. Oke, Relax. siap. Oke, siap. Silakan, Kawan-kawan, Indra. 2 menit ya. dikencangkan katep layarnya, ini komalnya ada agak kedip-kedip. Ya. Oke, silakan Indra, 2 ya. menit maksimal. Kami tutup semua. Kami tidak akan memotong. Tapi Uni catat poin kamu, Adinda. Silakan. Jadi pertama adalah tentang intinya adalah saya mau membantah tentang Tuhan itu manusia, gitu ya. Tuhan itu gak bisa dibilang sebagai manusia. Yesus gak bisa dibilang sebagai manusia, ya gitu. Intinya kayak gitu. Memang pertama mulainya adalah badannya manusia, tapi lalu Yesus kan bangkit dari kematian. Jadi ya, setelah itu dia juga adalah Mesias, juga adalah Tuhan gitu, ngerti nggak? Ada kronologisnya. Pertama dia cuma ya sebagai Mesias, tapi selalu dia menjadi Tuhan gitu, karena dia bangkit dari kematian gitu loh. Jadi kenapa Yesus dilahirkan dari proses yang tidak ada hubungan seks, itu adalah sebagai indikator juga, karena ya gitu, dia dilahirkan dengan yang proses yang tidak sama dengan manusia. Jadi ini membuktikan bahwa menguatkan bahwa indikasi bahwa Tuhan pas menciptakan manusia pertama di Garden of Eden itu sama dengan gimana Yesus juga kayak gitu, dimana tidak ada yang menginvolve hubungan yang manusiawi seperti kayak gitu, yang ada desire dan ada kayak libido gitu-gitu. Jadi tidak sama. Jadi lalu juga bahwa Yesus bangkit dari kematian, kan? Berarti dia berujung menjadi seseorang yang menjadi Tuhan gitu. Tapi juga karena Tritunggal, konsep Tritunggal adalah Yesus, Tuhan, dan Holy Spirit adalah satu, gitu kan? Jadi mereka adalah satu kesatuan gitu. Karena memang tentunya kita nggak bisa memisahkan seperti itu, kayak gampangan kayak gitu bahwa ini anaknya, ini bapaknya, gitu, bukan kayak gitu, nggak ada gitu kan. Karena memang kita bicara tentang konsep-konsep yang sangat mulia. Di atas itu entitasnya tuh benar-benar satu kayak nggak bisa dipisahkan, seperti kayak pemahaman manusia yang sangat dangkal gitu loh. Karena saya sih cukup tentang ini sih. Oke, saya tanggapi boleh? Oh ya, sorry, satu lagi sih. Tentang gimana Bible tuh nggak bisa ditaken sebagai literal ya. Bible tuh akan bilang bahwa ini adalah likeness of man. Dan dia memang formatnya dalam cerita gitu, berbagai cerita. Ini namanya memang testimoni, namanya testament kan. Ini semuanya adalah cerita-cerita yang nggak bisa taken dengan literal dan mengejar etimologinya. Karena memang ini bukan buku sejarah, ini juga bukan buku pengetahuan.
ini juga hanya sebagai testimoni dari cerita-cerita orang yang menyaksikan dan juga mengenal Tuhan gitu. Ya lalu kenapa ini nggak bisa nggak bisa ada buktinya tentang kenapa nggak bisa taken as literal? Ya, karena dia memang nggak ada faktualnya, nggak ada bisi waktunya, nggak ada kayak di mana itu nggak ada. Jadi mestinya memang dia adalah story. Ini memang dikoleksi dari testimoni. Pas formulasinya juga oleh para pakar sana waktu itu juga 1000 tahun setelah itu juga dari story gitu loh. Nggak ada datanya gitu. Ngerti nggak? Jadi maksudnya gitu. Oke, dah. Thank you ya. Oke. Saya tanggapi. Sekarang giliran Uni ya. Bang Indra, nanti jangan dipotong pembicaraan Uni, penyampaian Uni. Saya mute. Oke. Ada 3 poin saudaraku Indra yang ingin Uni sampaikan kepada saudaraku ini. Yang pertama adalah keberatan kamu ketika mengatakan Yesus sebagai manusia. Nah, ketika kamu menyatakan bahwa Yesus bukan manusia dalam makna esensi ontologis yang dipercayai secara keilmuan, ya kamu harus memberikan istilah buat Yesus. Karena yang kita tahu sebagai rakyat Indonesia berkiblat kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cuman ada manusia, binatang, Tuhan, hantu, itu ada istilah-istilah seperti itu. Maka kalau kamu tidak mau, makanya saya pernah bilang begini loh brotherku, kalau kalian tidak mau mengatakan Yesus 100% manusia karena dia memiliki sifat keilahian, jangan katakan dia manusia. Bahkan saya punya ide dan gagasan untuk memberitahukan kepada orang Kristen, tolong ada nama bagus istilah untuk dia, apa? Tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan, atau mantu, manusia ketuhan-tuhanan. Atau terserah lah kalian pakai bahasa Inggris, bahasa Yunani juga boleh. Kenapa? Karena Anda tidak sepakat mengatakan bahwa dia manusia seperti kita. Karena yang ada dalam kitab Anda itu, dalam tekstual bahasa Indonesianya, kita tidak bicara tentang hermeneutik makna dari ayat itu, tidak. Tapi menggunakan etimologi yang menggunakan bahasa Indonesia. Pendekatannya adalah pendekatan bahasa Indonesia. Contohnya begini nih, saya kasih Anda data, ketika Anda bilang dia bukan manusia justru fatal buat orang Kristen sendiri. Nih, coba Anda perhatikan ayat ini. Kalau saya bicara pakai data, mohon maaf. Kalau Anda kan, ya doktrin Anda nggak masalah. Dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, saya tidak bicara bagaimana memahami ayat ini. Ingat, saya tidak bicara tentang bagaimana tafsir ayat ini. Saya membacakan secara tekstual, di sini tertulis. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Di sini tertulisnya manusia, human being. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Justru kalau tidak diakui dia manusia, itu adalah penyesat. Menurut 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Kalau kita lihat kata manusia, bahasa aslinya apa? Ya, mari kita lihat. Di sini adalah sarkof. Sarkof ini ya daging, badan fisik, sifat manusia. Apa sifat manusia? Punya desire, punya kedagingan. Jadi kalau seandainya kamu tidak sepakat dengan definisi terminologi atau etimologi yang disajikan oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia yang adalah sumber orang Kristen sendiri, sebenarnya kamu tidak boleh bantah saya, tapi kamu bantah lembaga ini. Karena saya seorang mahasiswa yang belajar itu dari sumber. Saya nggak mungkin tahu kalau saya nggak belajar. Itu loh brotherku. Yang kedua adalah ketika kamu mengatakan dia adalah manusia yang berbeda sama seperti Adam tidak memiliki desire. Konsekuensinya apa? Kamu sedang mengatakan bahwa ketika Adam memilih untuk memakan buah pengetahuan baik dan buruk, Adam melakukannya tanpa kesadaran. Maka kalau Adam melakukan tanpa kesadaran, tapi Tuhan memberikan warisan dosa, ngeri nih Tuhan nih, orang nggak tahu apa-apa, kayak bayi yang nggak tahu apa-apa, anak umur 5 tahun nggak tahu apa-apa, ketika melakukan sesuatu yang dia tidak sadari itu salah dan baik dan buruk, tiba-tiba dihukum. Ini konsekuensinya ngeri nih Tuhan nih, berarti Tuhan yang maha pengasih bukan Tuhan maha pengasih lagi. Itu poin kedua. Poin ketiga, brotherku, kalau kamu bicara dalam mindsetmu, dalam doktrinmu, saya tidak akan membantah itu. Itu hakmu sebagai warga negara Indonesia yang diizinkan beragama Kristen. Tapi saya ini pendiskusi lintas agama yang adalah seorang mahasiswi komunikasi penyiar Islam. Itu melulu berbicara tentang keilmuan.
Kalau sudah diakui tidak bisa masuk ke dalam ranah ilmu, tidak perlu kita bahas. Saya ini bicara tentang keilmuan. Apa yang disebut dengan ilmu? Pengetahuan, teori, informasi yang didapatkan menggunakan metode-metode ilmiah. Maka kalau kami bilang saya tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan saya karena itu tidak ada enkripsi dan bla bla bla, ya, saya tidak bicara tentang itu. Saya bicara tentang definisi yang kalian pahami terkait kitab suci kalian yang adalah terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita bicara tentang manusia, tunjukkan kepada saya ada istilah lain selain istilah yang kita pahami secara umum yang namanya manusia adalah makhluk dengan daging yang memiliki sifat kemanusiaan. Nggak ada lagi loh. Kamu tahu tidak, bahkan dalam KBBI ada salah satu makhluk yang bernama siluman. Siluman artinya makhluk roh halus yang menjelma menjadi manusia, hidup di tengah masyarakat, disebut siluman. Mutan adalah istilah dari manusia yang terpapar zat-zat aktif kemudian membuat dia bermutasi secara genetik. Kalau kamu pernah nonton film Mutan tuh, namanya bukan manusia lagi, tapi mutan. Tapi ketika kamu menolak Yesus dikatakan manusia, kamu tuh bukan mendebat saya, brother. Tapi kamu mendebat kitab sucimu. Satu, saya sudah tunjukkan bahwa tertulis di situ adalah manusia. Yang kedua, pengakuan Yesus sendiri, ya. Ya, apa kata Yesus tentang dirinya? Mari kita bahas ini. Ya, kalau saya bicara pakai data, maaf sekali ya. Sama seperti anak manusia. Mohon maaf, brother, lagi-lagi di sini anak manusia. Jadi kalau kamu menolak Yesus adalah anak manusia, ya sebenarnya kamu lagi nggak berbantah-bantah dengan saya. Harusnya kamu kritisi itu penterjemah. Harusnya di situ bukan dibilang anak manusia. Sama seperti 100% Tuhan, 100% manusia. Harusnya gitu. Tapi di situ tertulis sama seperti anak manusia. Ketika saya katakan Yesus anak manusia, kamu marah. Jangan sama saya marah. Marahnya sama penterjemah kitab ini. Karena di situ tertulis Yesus anak manusia. Tapi kalau kamu bilang, ya Uni, menurut saya dia anak manusia, tapi juga bukan anak manusia. Lah itu nggak ada urusan dengan saya itu asumsimu tentang Tuhanmu. Saya nggak berhak untuk kritisi juga, karena itu masalah yakin dan nggak yakin. Masa kamu bilang warna merah itu cantik, saya harus bilang warna kuning yang lebih cantik? Nggak bisa dong. Kita bicara ilmu. Kalau bukan ilmu yang kita bahas, jangan. Saya mahasiswi. Saya belum jadi doktor lagi. Izin, silakan ditanggapi in my word, silakan ditanggapi. Biar berganti-gantian kita. Silakan. Udah buka belum? Ini di bawah ini banyak kali Oten kepanasan, gantian ya Ten ya. Kawan-kawan Kristen gantian ya, silakan ditanggapi. Jadi gini ya. Saya balik lagi kepada Izin Bang Indra, Ya. Ya. Sebelum menyampaikan disertai juga literasi datanya ya Bang, biar kita juga dapat edukasinya. Ya. Jadi seperti saya bilang lagi tadi, seperti saya bilang tadi ya, Bible itu nggak bisa di-taken as literal, ya. Sampai sekarang di berbagai kutipannya ayat-ayat yang dikutip tentang anak manusia pun ya, nggak ada umat Kristen yang akan bisa mengartikan lantas bahwa Yesus adalah manusia gitu kan. Memang Bible itu konsumsinya harus untuk believer, bukan untuk dikritik, bukan untuk dikaji secara ilmiah. Ini bukan buku buat kamu menyerang agama Kristen, bahan buat kamu menyerang agama Kristen sama sekali. Bro, tidak bisa berasumsi. Literasi datanya tampilkan seperti ini tadi. Saya udah bilang sama Anda. Datamu mana? Enggak, saya bilang logikanya. Logika tidak pakai logika. Tadi kita bernarasi dengan logika, Anda menolak. Sekarang harus bernarasi pakai data. Siapa Kalau sama saya nggak bisa seperti. Iya, mana datanya? Tadi barusan Uni yang pertama, sesi pertama bernarasi dengan logika, konsekuensi logikanya kamu tidak terima. Saya bilang, saya bukan tidak setuju dengan konsekuensi logika, saya tidak setuju dengan dia mengalusi kepada ya udah, bantah pakai data. Ya saya pakai logika juga memang data. Aduh, logika itu bukan data, brother. Jimen, coba kita kasih penjelasan. Logika itu universal. Ya, it's okay. Ya, use your logic. It's okay. Aku masih bertoleransi, Jimen. Tenang adekku. Ya, silakan. Aduh. Sabar sayang, sabar adekku. Ya, siap. Jadi kalau misalnya tadi bilang bahwa
mau mengartikan dengan apa ya? Ini saya bilang aja ya, lupa deh. Oh, mengartikan dengan apa ya? Mengartikan dengan literal kayak gitu. Ya, nggak ada umat Kristen yang akan mengartikan tentang biarpun gimana pun ya, nggak ada yang mengartikan bahwa ini adalah berarti Tuhan adalah Yesus adalah manusia gitu loh. Ini memang karena namanya testament ya. Itu kan namanya bukunya testament, New Testament, Old Testament kan. Apa itu testament? Testament adalah testimoni. Testimoni itu apa? Testimoni itu orang yang menulis berdasarkan pengalaman dia, lalu memuji Tuhan. Buku ini memang buat memuji Tuhan. Bukan dipilah-pilah secara ilmiah. Gak ada ruang buat kayak gitu. Gitu loh ya. Itu namanya menyerang agama, titik. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi boleh? Ya. Oke. Pertama, ketika Anda mengatakan kepada saya tidak ada orang yang akan mengartikan secara literal dalam Bible termasuk pernyataan Yesus manusia, maka tolong Anda hentikan kawan-kawan Anda yang Kristen untuk naik ke komal-komal dan buka komal dan menjelaskan kekristenan dengan ilmiah. Bukan sama saya marah. Harusnya bukan ke saya. Saya ini tidak pernah menyengajakan diri untuk membahas Bible. Itu adalah bagian dari seni dialektika yang disebut dengan komparasi dan mirroring. Kalau Anda bilang tidak ada ruang untuk membahas kitab saya secara ilmiah, jangan sama saya marah sayangku. Marahlah kepada para pendetamu adikku dan juga para skolar-skolarmu yang telah lebih dulu membahas kitabmu menggunakan kaidah ilmiah. Makanya ada STT. STT itu bukan bahas Al-Quran aja loh. Bible pun dibahas secara akademik di situ. Makanya ada studi kritik teks, itu ilmiah. Lah kalau kamu seandainya keberatan dengan itu, bukan sama saya marah. Kamu harus datangi setiap STT untuk bilang, tolong jangan bahas lagi kitab kita secara ilmiah. Loh, saya orang yang ilmiah. Apapun literasi di hadapan saya, itu perkara benar dan salah harus masuk proses ilmiah. Itu hak hidup saya loh. Setiap ada orang yang bicara di hadapan saya, kudu, bukan cuma saya, all Muslim, because kami dapat komen dari Tuhan kami, afala yataqilun. Apakah kalian tidak berakal? Maka metode dan konsep itu produk akal sayangku. Jadi kalau Anda bicara bahwa Bible tidak boleh dibahas menggunakan kaidah ilmiah, jangan sama kami marahnya, tapi sama seluruh apologet yang mengatakan bahwa Bible begini begitu menggunakan kaidah ilmiah, sama mereka. Jangan sama saya. Kalau sama saya jangankan Bible, apapun informasi yang datang di hadapan saya di Komal Islam, kudu bisa divalidasi dengan metode ilmiah. Penafsirannya pun harus ilmiah. Kalau penafsirannya model, saya didatangi Roh Kudus maka saya tahu maknanya, no need. Kami tidak butuh informasi semacam itu. Mimpi-mimpi. Kecuali kalian nabi dan bisa membuktikan kenabian kalian. Tapi kalau dirimu adendaku sudah kunci mati, kitab saya jangan dibahas menggunakan metode ilmiah. Saya ulangi sekali lagi. Saya hadir ke ruang publik ini kuliah untuk kalian saudara-saudara non-muslim, untuk menjawab keingintahuan kalian tentang agama saya, karena prodi saya awalnya pendidikan agama Islam, dilanjut dengan komunikasi penyiar Islam, itu relate untuk menjawab pertanyaan kalian tentang agama saya. Tapi saya mampu cakap dalam membaca kitab kalian, karena saya juga membaca, mempelajari, mengkaji, bahkan mengkritisi segala sesuatu menggunakan metode ilmiah, juga bukan ke agama saya saja, tapi juga agama orang lain. Nah, jadi kalau Anda keberatan membahas agama di ruang publik, sebenarnya bukan ke saya marahnya. Tapi usahakan ngobrolnya sama pemerintah, supaya Bible nggak lagi dijual bebas. Selagi Bible masih dijual bebas, orang Islam boleh beli, orang Hindu boleh beli. Jangan pula kalian tulis di situ, wahai orang Islam yang beli Bible, tolong jangan pakai akal ya bacanya, nggak bisa.
Kami beli Bible pakai uang kami lihat ada tertulis kok, websitenya disiarkan kemana-mana. Masa kami dilarang pakai akal membahasnya? Dan diksi Anda tadi tuh blunder banget loh. Tidak ada satupun orang Kristen yang bisa memahami secara literal. Loh, kalau gitu Yesus bukan manusia, sudah. Kalau memang Yesus bukan manusia, itu terjemahan harus dibongkar itu. Diganti dengan kata Tuhan, Tuhan kemanusia-manusiaan. Atau kalau mutan kan nggak mungkin kan? Ya apalah, munculkanlah narasi baru. Biar kami nggak salah kaprah. Orang tertulis manusia, masa kami harus mengerti pemikiran kalian? Masa kami harus seotak dengan kalian? Ditulisnya di situ manusia, tapi jangan dipahami manusia ya. Hantu belau tuh tulisnya manusia kok. Ya sudah, ganti itu kata-kata. Anak tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan. Anak mantu, Tuhan manusia ketuhan-tuhanan. Jelas tuh. Kami nggak lagi katakan Yesus manusia. Tapi selagi di terjemahan tertulis dia anak manusia, kenapa kami jadi bersalah ketika mengatakan dia manusia, brother? Jangan gitu, itu namanya Anda zolim. Anda memaksa kami mengikuti paradigma berpikir Anda. Ini namanya pemaksaan, kehendak. Jadi saya tidak mau kita ini merusak peradaban. Salah satu ciri-ciri merusak peradaban adalah menyelewengkan diksi. Kata manusia dikatakan bukan manusia. Kemarin saya pernah diskusi dengan Romo Aldo, dan Romo Aldo membawa sebuah data dokumen tentang bahasa Indonesia. Barang siapa yang memahami bahasa Indonesia diselewengkan, itu harus dikoreksi loh. Setiap warga negara berhak untuk koreksi. Ketika tertulis Yesus anak manusia terus dibilang bukan anak manusia, saya berhak koreksi loh menurut dokumen itu loh, dan itu hukumnya Anda. Kamu kalau mau dokumennya saya kasih kamu, adekku. Kalau ada secara bahasa Indonesia tertulis dia anak manusia lalu dipahami berbeda, itu namanya penyelewengan bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian mengatakan ini kan kitab kami memahaminya begini, it's okay. Itu urusan kalian, kami nggak ada urusan. Tapi selagi bicara di ruang publik menggunakan kaidah ilmiah, jangan halang-halangi kami menghormati bahasa Indonesia. Sebab kami bersumpah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tiba-tiba ditulis di situ anak manusia, tapi nggak boleh dipahami manusia. Wah, ini saya jadi dibolak-balik otaknya nih. Rusak peradaban ini. Gitu Indra. Kalau Oke, Indra, doktrin, silakan, ditanggapi. ya kalau doktrin ya nggak masalah, itu doktrin Tidak, Anda kalau itu. doktrin ya harus data ya. Silakan Indra, ditanggapin. Silakan, saudaraku. Sudah, Bu. Jadi saya mau ralat dikit ya. Udah buka belum mic ya? Belum ya? Udah deh, udah. Tadi nampak udah mau terbuka tadi mikro apanya. Udah. Kenapa? Handphonenya Udah, mungkin saudaraku. Bentar. Ya. Udah dengeran? Udah. Oke. Jadi saya mau ralat dikit ya. Jadi saya mau ralat dikit karena mungkin terlalu cepat, makanya mungkin statement saya kurang akurat. Statement saya bukannya bilang bahwa Alkitab tidak boleh dikaji secara ilmiah. Statement saya adalah Alkitab bukan buat hater agama lain untuk cari celah dan lalu pakai dalih ilmiah untuk menyerang agama ini. Alkitab, bentar, ulangi dek, biar saya catat. Alkitab Alkitab bukan buat hater agama lain mencari celah dan memakai dalih ilmiah untuk menyerang agama Kristen. Oke, clear, lanjut. Ya, jadi kalau misalnya mau mengkaji ilmiah dan selaras dengan apa itu namanya testimoni dan testament, ya tentu nggak apa-apa. Berujungnya bahwa pemujian yang memang fungsinya dari Alkitab. Tapi kalau membuat cari dalih, memakai dalih ilmiah ya, memakai dalih-dalih ilmiah, etimologi, etc., lalu bilang bahwa ini adalah tidak salah, kontradiktif, menyelewengkan bahasa Indonesia, whatever, itu adalah penghinaan. Ya. Dan lalu nggak bisa play victim bahwa itu adalah penerapan bahasa Indonesia. Kamu kan beli Bible-nya kan? Itu adalah aksi proaktif kamu untuk membeli Bible, gitu loh. Lalu kamu memakai Bible ini menyari-nyari, itu namanya mencari celah. Ngerti nggak? Udah, saya tanggap ya. Ya. Saya baca teman-teman ya.
Alkitab bukan buat haters agama lain mencari celah untuk menyerang. Nah, saya sepakat ini ya. Masalahnya adalah ketika kamu ingin menunjukkan bahwa seseorang terindikasi begini, kamu harus buktikan sendiri karena itu tuduhan. Jadi kalau kamu merasa saya, Jimen, atau para apologet Islam adalah orang yang seperti dimaksud, ya lakukan saja pelaporan kepada pihak polisi, lalu buktikan kalau kami adalah orang yang melakukan hal ini dan ini terlarang di Undang-Undang Dasar. Kamu kan warga negara Indonesia tuh. Minta bantuan saja kepada pihak pemerintah kita bahwa yang dilakukan ini adalah bentuk kebencian di ruang publik. Kan saya sudah berkali-kali bilang, siapapun yang merasa yang saya lakukan ini melanggar Undang-Undang Dasar punya hak yang sama dengan saya, itu melaporkan ke kantor polisi. Kenapa? Karena saya bicara di publik. Tapi kalau seandainya disimpulkan sendiri kamu telah membuat kebencian dengan menggunakan Alkitab, itu tuduhan. Tuduhan harus berdasarkan pembuktian. Karena gini loh, setiap manusia yang mengaku beragama seharusnya tidak perlu takut ketika agamanya dibahas di ruang publik. Betul. Kenapa? Karena dia yakin agamanya benar dan tidak bermasalah. Itu. Betul. Ya. Seharusnya umat beragama tidak pernah khawatir mendialekkan agamanya di ruang publik, karena tentu sebagai orang yang yakin dengan kebenaran agama itu, dia mampu membuktikan kebenaran agamanya tersebut. Kecuali tidak mampu, maka baru mungkin cari-cari cara untuk menghentikan orang lain berdialog. Sementara dialog ini adalah sesuatu yang tak terhindarkan lagi saat ini. Kenapa? Akses yang mudah mendapatkan informasi membuat orang mudah bertanya, mudah menjawab, mudah menjelaskan. Ketika bisanya cuma bertanya, ditanya balik, dikritisi, nangis. Nggak bisa begitu. Itu namanya seenak udel. Boleh saja tidak sepakat dengan adanya dialog lintas agama. Mari engkau dan aku kita buat lembaga nih. Mari kita bangun, kita ajak siapa-siapa yang tidak sepakat dengan adanya dialog lintas agama, saya temani kalian untuk datang, kita demo beramai-ramai ke pemerintahan untuk hentikan semua debat lintas agama baik di platform manapun. Silakan, aku ikut itu. Tapi kalau secara sepihak Anda melarang dan tidak membawa dasar undang-undang ataupun dasar kitab suci, ya kenapa harus didengarkan? Anda yang harus pergi dari komal debat lintas agama, bukan kami yang harus berhenti. Kenapa? Karena tidak semua Kristen sepakat dengan Anda. Buktinya ada yang ngajak saya dialog lintas agama dengan dalil ilmiah tersebut beragama Kristen, walaupun 2 orang udah mundur. Saya, kamu pikir nggak ada yang ngajak? Saya diajak oleh umat beragama Kristen sendiri untuk berdebat. Bahkan kamu sendiri ngajak saya tadi dialog. Artinya kamu sedang menguji saya untuk membuktikan statement saya itu benar secara ilmiah atau tidak. Ketika saya tunjukkan dalil di kitab suci kamu, itu tertulis begitu, lalu kamu, itu kan menggunakan dalil saya untuk menyerang saya. Loh, kok memberikan data dikatakan menyerang? Jangan buat definisi sendiri dong. Kita warga negara Indonesia loh. Ikuti kamus. Menyerang definisinya apa? Bertahan definisinya apa? Berdialog definisinya apa? Di poin mana menggunakan kitab orang lain untuk mencari-cari celah? Di mana itu? Setahu saya kalau di Komal Islam atau di Komal saya sendiri, tema saya itu lebih sering nonis naik bertanya. Saya sarankan juga tuh nanyanya tentang Islam ya Pak, Bu, Dek. Tapi ketika ada orang Kristen, nabimu pedo. Oh ya? Pedo definisinya apa? Menikahi bocil. Ya sudah, kalau gitu kau akui Ishak juga bocil. Itu menikahi bocil, pedo berarti. Yahudi semuanya pedo berarti. Itu namanya apa? Itu namanya mengkomparasi, membandingkan, mirroring, menyamakan kedudukan. Kalau Anda tidak suka dengan debat lintas agama, my brother, saran saya jangan ditonton. Tapi kalau Anda tidak mau ada perdebatan, datangi komal-komal Kristen. Berhenti kamu Edis, berhenti kamu Agatha, berhenti kamu. Kenapa? Gara-gara kamu kitab kita dijadikan kajian tuh sama Unirifa. Nggak boleh begitu. Itu namanya kamu sedang menjajah hak saya. Karena kamu baca Undang-Undang pasal 28E. Saya bacakan ya. Kita baca ya, sama-sama ya. Kita baca sama-sama.
Undang-Undang Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Saya punya pikiran, saya punya hati nurani. Bagi saya tidak diterima secara hati nurani Yesus itu mati terkutuk. Itu hak saya menyampaikan ke publik. Tugas kalian menanggapi saya. Jangan Anda menghalang-halangi hak saya sebagai warga negara Indonesia. Itu namanya menjajah pemikiran saya. Kalau Anda tidak suka dengan debat lintas agama, Adindaku Indra, mari sama-sama kita buat lembaga atau kita bersama-sama datang. Kamu kumpulkan orang, saya kumpulkan orang. Kita datang kepada wakil-wakil DPR kita. Usahakan aja, jangan cuma ngomong doang, usaha juga. Kami tidak setuju adanya debat lintas agama. Ho, ho, ho. Kami tak mau. Ho, ho, ho. Saya maju tuh, ikut saya sama kamu. Tapi dengan catatan, jangan ada lagi Komal Kristen membahas Islam, begitupun sebaliknya. Dan jangan lagi ada diksi-diksi Islam di dalam kitab kalian. Saya lebih baik jualan skincare. Saya juga mau cari uang, mau memperkaya diri. Nggak mau saya sebenarnya sibuk dengan ngurusin ini. Kau pikir aku ada uang di sini? Nggak ada. Izin nih, kawan-kawan Nggak begitu. muslim. Izin. Sebelum ditanggapin kawan-kawan muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, tolong ketikannya jangan rasis ya, terutama ya. Jadi tolong dijaga. Nggak Kita boleh lagi rasis, edukasi. Nggak boleh rasis ya. Ini mohon maaf ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, kita lagi edukasi. Tolong jangan ya. Silakan Bang In My World di. Ya sebelum Indra, ya by the way ya, tolong ya dibeli minyak kemiri aku buat yang botak gara-gara mendengarkan penjelasan dari Pak Pipo dan kawan-kawan Kristen lainnya, rambutnya mulai kerontokan. Silakan beli minyak kemiri aku ori. Ya silakan Koko Indra, silakan disampaikan apa lagi yang mau disampaikan. Ya, Silakan. ya. Jadi intinya saya mau mengatakan bahwa point out ya. Saya mau menunjuk bukan point out sih. Point out itu adalah saya mau apa ya? Bukan apa sih? Saya pokoknya ingin mengutarakan bahwa Tuhan Kristen bukan fakta, ya. Tuhan Kristen bukan fakta. Tuhan Kristen adalah keyakinan segelintir orang, ya. Ini bukan memang sebagai hal yang buat universal. Ini memang kategorinya agama. Tentunya. Dek Indra, hati-hati diksi kamu dek. Hati-hati. Adek, hati-hati diksimu dek. Nanti orang Kristen lain marah sama kamu dek. Marah. Ya Allah. Tentunya ya, semua keyakinan di dunia ini adalah keyakinan doang gitu ya. Adalah keyakinan doang. Oh gitu. Tadi nggak mau diralat, izin. Tadi nggak mau diralat. Tuhan Kristen Tuhan bukan Kristen itu bukan fakta, itu bahaya loh buat kamu dek. Ya. Fakta itu apa? Fakta itu ada buktinya. Iya. Tapi kan Yesus pernah ada buktinya katanya, ada kayu salibnya. Nah, maksudnya itu yang buat keyakinan orang yang meyakini doang gitu loh. Memang dari dulu memang kayak gitu. Enggak gini loh dek. Uni nggak mau kamu Konsepnya- udahlah dihujat Islam, dihujat Kristen pula lagi nanti dek. Konsepnya agama adalah buat orang yang meyakini doang gitu ya. Bahwa ini adalah universal fact, enggak. Semua agama juga enggak ada yang universal fact. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Gitu loh. Oh, Nggak ada saya yang- nggak sepakat dengan itu ya. Nggak Itu ada yang statement yang fakta sendiri universal. yang dipaksakan. Saya nggak sepakat dengan itu. Iya. Enggak ada yang universal fact ya. Enggak ada yang Saya universal tidak fact. sepakat dengan itu ya. Maaf itu sendiri argumennya itu loh. Nggak ada yang berpihak ke situ. Silakan. Jadi enggak ada agama yang universal fact ya. Enggak ada agama yang benar-benar bisa menjadikan fakta yang bisa diilhami secara ilmiah semua dibagikan ke semua orang gitu loh. Kalau kayak gitu memang gak bakal orang negara-negara barat menghujat-hujat agama Islam. Ya gitu kan. Jadi pokoknya gini, kita pokoknya kalau misalnya kita bisa mengerti bahwa apa itu empati. Empati adalah kita mengerti bahwa kita sendiri juga gak mau orang lain serang kita di agama. Itu agama bukanlah sesuatu yang universal yang diyakini semua orang gitu loh. Kita semua punya hal-hal yang sangat mutlak. Tuhan bukan fakta gitu. Tuhan adalah keyakinan. Tuhan nggak perlu pembuktian karena Tuhan cuma perlu keyakinan. Ya, faith itu artinya keyakinan. Ya, selalu dari itu. Semua agama hanya perlu faith. Jadi nggak perlu apa itu pembuktian dari buat para followernya juga gitu. Buat orang yang mengikuti juga nggak perlu membuktikan gitu loh. Makanya dibilang bahwa agama adalah keyakinan, faith, belief. Semua orang juga bakal gitu. Kategorinya selalu ada adalah faith, belief. Gitu loh. Gak bakal dibilang bahwa ini adalah fakta buat kamu harus maksakan semua orang harus pertanyakan gitu. Jadi kalau misalnya itu
kita jangan bilang tentang undang-undang, kita bilang tentang etika dan adab. Ya, etika dan adab dari hati diri seorang untuk tidak mengcross boundary yang akan memicu konflik. Gak ada gunanya, gak ada gunanya. Kalau kamu mau bilang kayak gitu, tentunya orang lain juga nggak suka karena keyakinan adalah mutlak, sensitif banget, gitu loh. Makanya kita gak ada gunanya menggunakan dalil apapun, gitu ya. Dan makanya bilang tuman-tuman kayak gitu aja sudah sangat luar biasa kurang ajar, gitu loh. Makanya gak ada Menurut gunanya. siapa itu? Tunggu. Pernyataan kamu tadi itu dasarnya apa sih? Dari diri sendiri atau dari memang etika moral yang ada disepakati secara universal? Karena kalau cuma dari diri sendiri, kenapa kami harus ikuti kamu? Karena kalau kamu bicara baik dan buruk menurut kamu itu subjektif tuh. Masa kami harus ngikutin semua paradigma kamu? Masa ketika kamu nggak nyaman kamu harus ikutin kamu? Kenapa kami harus ikutin kamu? Emang kamu yang merancang moralitas dan etika seperti apa? Ketika kamu ngajak saya untuk bermoral dan beretika, kamu tunjukkan dalam moral dan etika dalam keyakinan masing-masing ya. Kami itu tidak pernah dilarang loh untuk membahas secara ilmiah agama-agama loh. Itu tidak melampaui moral dalam Islam. Justru kami harus membahas secara ilmiah agama-agama. Kalau kamu bilang tuman itu artinya adalah sesuatu yang di luar etika, ya kamu harus ke KBBI katakan bahwa menyingkat itu nggak boleh. Kok kamu sendiri yang memberikan parameter sendiri, terus kami harus ikuti pula. Kalau kamu merasa tersakiti, seharusnya kamu bukan ke saya curhatnya, brother. Kamu curhatnya ke rum-rum Kristen, menghentikan mereka untuk supaya tidak kami bereaksi. Ada aksi pasti ada reaksi. Kalau kamu tidak menyepakati adanya dialektika seperti ini, jangan ke rum kami kamu curhat. Datangi satu persatu rum Kristen, upayakan sebagai orang Kristen, karena kamu tidak berhak menasihati kami umat Islam. Paradigma kita tentang moralitas beda. Di moralitas kalian itu kasih musuh itu bermoral loh, di kami nggak bermoral itu. Di kami bermoralnya seseorang itu ketika dia adil, meletakkan sesuatu pada porsinya. Di kamu mungkin karena agamamu mengajarkan tampar pipi kiri kasih kanan kasih musuh, mungkin bagi kalian mengasihi koruptor itu adalah sesuatu yang moralitas dalam agama. No. Maka kamu belum bisa menjelaskan kepada saya, menasihati saya tentang etika dan moral. Kenapa? Kita berbeda agama. Kalau kamu mengambil landasan moral dan etika di agama, kecuali kamu punya literasi lain nih, tunjukkan literasinya ke saya. Literasi apa yang kamu pakai sandaran moral? Para filsuf atau para dukun beranak? Jangan gitu, jangan buat moral sendiri. Jangan buat parameter moral sendiri, lalu sodorkan ke publik, paksa orang ikut. Nggak bisa begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan etika tadi? Saya sebagai muslimah punya sandaran etika dan moral di Al-Quran dan hadis. Salah satu sandaran moral saya perintah dan larangan. Apa itu? Wala tasubul lazina yad'una min dunillah. Apa kata Allah saya? Jangan mencaci sembahan orang lain. Itu batasannya. Tapi afala yatakilun, afala yatadabbarun Al-Quran. Kami tidak ada di situ moral. Justru kami diperintahkan untuk kritis. Justru kami diperintahkan untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan kebenaran dengan cara hikmah. Hikmah itu datang dari mana? Nih, dari sini nih, dari akal nih, dari ilmiah itu tadi. Jadi jangan adindaku membuat paradigma moral sendiri lalu lemparkan kepada Uni. Kenapa Uni bawa undang-undang yang mengikat kamu dan saya, yaitu undang-undang, karena agama kita tidak terikat satu sama lain. Agamamu Kristen, agama saya Islam. Di agama Islam saya diajarkan untuk beberapa hal. Satu, boleh memaafkan, tapi boleh membalas secara setimpal, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Maksudnya adalah, kalau kau lempar saya pakai batu, nggak mesti saya harus lempar kau pakai batu. Tapi saya boleh mengadukan ini ke pihak berwenang untuk kau ditangkap polisi. Kalau kau mencuri rumahku, nggak mesti harus kucuri lagi rumahmu, tapi kau boleh dipotong tanganmu karena kau mengikuti syariat Islam. Ini namanya hukum yang diatur oleh agama kami. Maka moralitas dan etika kami bersandar kepada agama. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad SAW. Boleh tidak berdialektika lintas iman. Nabiku pun berdialek dengan para kaum Quraisy. Maka dalam ranah moral dan etika aku sudah ikuti nabiku. Tapi terlepas nanti aku mungkin keceplosan, kebablasan, dan bahkan agak sedikit tantrum, aku bukan nabi. Aku berusaha mengikuti beliau tapi tak mampu ikuti beliau karena aku bukan nabi. Tapi ketika Anda punya moralitas sendiri, Anda lemparkan ke saya, kenapa saya harus ikut? Saya tidak bisa ikuti moralitas Anda, menjaga perasaan Anda. Kenapa? Apa alasan saya harus menjaga perasaan Anda dalam hal ini? Karena kebenaran itu memang tidak mengenal perasaan. Sejarah tidak ingat perasaan. Memangnya ketika ada sejarah orang Katolik membantai habis orang Kristen nggak boleh dipublish di publik karena menjaga perasaan orang Katolik?
Memangnya kita nggak boleh lagi bahas sejarah mengerikan tiga tentang 3G, Golden, Gospel dan Glory. Jangan bahas-bahas sejarah itu lagi ya, tersakiti kawan-kawan kita Kristen nanti. Nggak bisa, brother. Dunia ilmiah itu perkara benar dan salah, bukan perkara baik dan buruk lagi, karena baik dan buruk itu subjektif. Menurut orang di Eskimo, baik menurut mereka ketika istrinya melayani kawan-kawannya yang datang ke rumahnya. Moralitas Indonesia nggak baik begitu. Kita ada undang-undang loh, persatuan ya. Satu, Pancasila. Kita tahu itu Pancasila. Persatuan Indonesia. Memang kita wajib bersatu dalam sosial. Itu dalam artian apa? Bersatunya keputusan-keputusan warga negara yang baik untuk negara, kita bersatu. Makanya saya ajak, ada nggak yang sepakat tidak boleh lagi ada debat lintas agama? Saya ikut. Kalau itu demi kebaikan kita. Tapi selagi masih tidak ada aturannya, saya berhak sebagai warga negara mengikuti Undang-Undang Dasar 28E. Beropini di depan publik sesuai hati nurani, bahkan menggunakan kaidah ilmiah. Anda boleh marah kepada saya, tapi itu hak Anda. Ketika Anda sudah mulai mengimplementasikan kemarahan dengan mengancam, mengganggu, saya berhak untuk lapor ke polisi. Itu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi Anda berhak emosi, berhak. Hanya saja dalam ruang dialektika yang kita bahas ini substansi argumentasi yang kita bahas, kita kaji ini benar atau salah saya. Ketika saya katakan Tuhan Anda manusia, Anda katakan salah, Anda jangan sama saya debat dulu tuh LAI itu. Gitu. Jadi jangan jajah pemikiran kami, jangan jajah umat Islam, karena penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini. Harus begitu. Silakan. Ya, sebelum ke Bang Indra di awal tadi saya mengingatkan kembali bahwa Anda sepakat bahwa kita diskusi secara literasi menampilkan data, baru menyampaikan argumentasi dari data tersebut atau penjelasannya. Tetapi hampir 1 jam sekarang kita tidak dapat menemukan data dari Bang Indra, semua adalah asumsi. Maka kalau abang hanya menyatakan ini adalah iman, ini ranah iman, ini iman saya, mohon maaf, selesai diskusi kita. Jangan tantang Uni untuk berdiskusi, karena ruang diskusi ini ilmiah. Kalau Anda menyatakan bahwa ini tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa diselidiki oleh ilmiah, lah para pendeta-pendeta, peneliti-peneliti gereja itu pakai ilmiah metodenya, pakai fakta, pakai literasi yang tertuang di dalam Bible secara tekstual. Ya Anda siapa? Makanya saya katakan sebelum kita lanjutkan kepada Indra, kesepakati dulu. Kita berdiskusi secara data literasi atau tidak. Kalau hanya asumsi, udah kita selesaikan data diskusi ini. Silakan Bang Indra. Ya, jadi kita harus ngerti ya bahwa dalam dalil hukum ya, misalnya pencemaran nama baik pun ya, ada namanya tuh mens rea. Mens rea berarti biarpun faktual, kalau dalam nada merendahkan atau dalam konteks merendahkan, itu tetap kesalahan. Ya gitu. Biarpun faktual pun gitu loh ya. Dan makanya kita harus mengerti bahwa ini juga etika dan adab adalah tidak menyerang orang, tidak menyerang agama lain yang memang akan gak ada gunanya gitu. Memang ini bukan satu fakta universal yang harus dipaksakan pada semua Kayaknya orang. udah nggak ada yang perlu didiskusikan lagi deh. Indra ini hanya menyampaikan keberatan. Oke, tadi ada suara pelanggaran menyatakan bahwa Indra itu tidak itu adalah sebuah tuduhan atau fitnah. Karena kenapa saya katakan hal demikian? Anda mengatakan bahwa itu adalah sebuah menghina, harus tampilkan dulu datanya. Datanya menghina di mana? Tadi Uni kan menyatakan datanya bahwa Yesus itu lahir secara manusia. Diam dulu Bang. Bahkan siapapun yang tidak mengaku di 2 Yohanes dia adalah sebagai manusia, dia itu adalah penyesat. Ya. Jadi kami di sini kayaknya sudah selesai lah dengan Sudah Bang Indra. selesai sepertinya. Ya kami Mungkin tidak gini aja mendapatkan poin, kami tidak mendapat edukasi. Saya closing aja deh. Saudaraku Indra, Ya, tahu tidak silakan. yang secara sejarah kamu harus tahu dulu, kenapa dulu Eropa menjadi gelap? Karena orang-orang seperti kamu yang menghalang-halangi orang membahas secara intelektual tentang agama. Kamu tahu Hipatia? Silakan kamu baca sejarah. Hipatia itu seorang filosof wanita yang memiliki kecakapan ilmu astronomi dan matematik. Kalau tidak salah matematik dan astronomi dan ilmu lainnya. Lalu dia dihabisi oleh patriark gereja, dianggap penyihir. Bahkan Galileo Kopernikus itu
menjadi korban karena orang-orang yang tidak terima ketika agama dibahas secara ilmiah. Jangan kembalikan Indonesia ke zaman kegelapan yang pernah terjadi di Eropa. Saya mahasiswi, diajarkan untuk kritis, diajarkan untuk pintar, dan diajarkan untuk mencerdaskan bangsa, karena itu misi yang ada juga dalam undang-undang kita. Kalau adindaku merasa keberatan dengan dialektika lintas iman dan merasa itu sebuah hinaan, bukankah sudah ada sarana dan fasilitas pihak kepolisian? Laporkan narasi diksinya apa, maka berikan bukti-bukti. Kalau nanti tidak terbukti adindaku, maka itu akan berbalik kepadamu. Saya kan di live-kan terus nih. Kamu tahu tidak berapa YouTube yang melive-kan ketika saya diskusi? Hampir 10 lebih akun YouTube, bahkan kadang 100 YouTube. Kalau kamu klik Unirifa, artinya saya tidak takut dan tidak keberatan ketika saya berbicara dan bernarasi. Kenapa? Setahu saya, narasi saya masih sesuai porsi, yaitu apa? Memiliki landasan dasar dan logika, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Ada dasarnya tuh. Menggunakan model rasio tuh, pertimbangan akal. Dan yang saya hadapi pun adalah person by person, tidak mewakili agamanya, walaupun kadang-kadang mereka mewakili agamanya menurut mereka. Jadi brotherku, sekali lagi saya tegaskan, saya juga tidak mau terjadi perdebatan lintas agama. Saya akan ikut dengan kamu nanti. Kalau seandainya kamu sudah maju dulu untuk menghalang-halangi orang berdebat lintas agama dengan cara baik, saya ikut kamu. Kita bikin proyek untuk datang ke pemerintah menghentikan adanya perdebatan lintas agama. Saya akan ikut kamu. Kamu DM saja saya. Bahkan saya orang pertama berhenti kalau seandainya kamu, saya lihat ada effortnya untuk mengusahakan ke pemerintah bicara bahwa jangan lagi ada perdebatan lintas agama atau diatur dalam undang-undang bagaimana cara diskusi yang baik. Silahkan. Tapi kalau kamu hanya dari dirimu sendiri, kenapa saya harus ikuti? Kecuali kamu nafkahi saya, nggak apa-apa saya patuh sama kamu nih. Tapi kamu kenal juga kagak, tiba-tiba ngatur bagaimana cara hidup saya yang diatur oleh undang-undang. Kalau kamu bilang Uni merendahkan saya, bagian mana yang merendahkan? Coba tunjukkan videonya. Pernahkah saya merendahkan kamu? Tunjuk. Uni waktu itu ngatain saya sipit misalnya. Baru saya akan minta maaf nih, karena itu menghina itu. Kecuali kalian bangga menjadi sipit, berarti itu pujian. Kak Uni ngatain saya putih banget, nggak boleh itu. Secara pribadi saya harus minta maaf. Uni ngatain Tuhan saya terkutuk, wah itu bukan penghinaan, karena itu tertulis. Justru saya nggak terima ke Tuhan terkutuk, makanya saya nggak nyembah, kan gitu. Tuman-tuman itu kan tadi nggak ada moral loh. Saya kan membawa ide dan gagasan supaya kamu yang bilang dia tidak bisa dikatakan manusia. Apalagi yang mau saya sampaikan tentang Yesus, abang, om, tante, nenek, kan nggak mungkin. Orang di situ tertulis manusia kok. Makanya saya carikan ide. Udah deh, biar kita nggak berantem, jangan manusia deh. Tapi saya nggak mau bilang Tuhan karena dia bukan Tuhan saya. Ya udah, jadi apa kata-kata yang tepat buat Yesus? Carikan sendiri. Saya kan cuma kasih ide dan gagasan. Ada nih, salah satu contohnya adalah kata tuman misalnya. Itu bukan penghinaan. Kecuali saya bilang kuman, karena kuman sudah ada definisi. Tuman itu tidak ada definisi, itu singkatan. Singkatan dari Tuhan ke manusiaan. Menyingkat itu bukan penghinaan loh. Sejak kapan menyingkat itu adalah penghinaan? Nabi kami aja SAW. Itu disingkat tuh, bukan penghinaan, supaya nggak kepanjangan penulisannya. Jadi begitu adindaku Indra ya. Jadi sudah cukup ya. Saya pikir ada substansi yang kita bahas, ternyata tidak ada. Masalah keberatan kamu tentang dialektika lintas iman mungkin jangan di sini sampaikan, di komal-komal Kristen aja dulu ya, berproses saja. Kalau memang kamu tidak sepakat, seharusnya bukan kami yang berhenti, kamu yang nggak nonton. Harusnya kamu blok akun-akun ini biar kamu aman, damai, tentram. Itu loh. Ya. Udah gitu aja dari saya. Ya udah Indra, misal kalau ada saya menyinggung hati kamu ya, secara pribadi saya minta maaf. Kalau menurut kamu diksi saya terlalu mengerikan untuk didengarkan oleh kamu, sebenarnya saya nggak perlu minta maaf kalau itu kebenaran. Tapi karena kamu adalah warga negara Indonesia juga, saya harus menjaga perasaan kamu ya. Saya minta maaf ya kalaupun ada yang menyinggung kamu. Tetapi kembali lagi, kebenaran tidak mengenal perasaan, my brother. Dalam ruang dialektika, dalam ranah hukum pun yang ada tuh benar atau salah, bukan baik atau buruk, tapi benar atau salah. Manner itu memang dipertimbangkan dalam ranah dialektika. Tapi ya tunjukkan saja manner saya yang nggak betul. Karena saya juga tergantung siapa yang saya hadapi. Begitu ya. Silakan. Ya, oke. Tidak perlu lagi tutup statement Bang Indra, karena kita dari tadi kita tidak dapat poin ya. Mohon maaf.
Mohon maaf sekali Bang Indra, kalau Anda mau berasumsi seperti yang Anda sampaikan, bukan tidak menghormati. Tetapi bagaimana saya bisa menghormati Anda di dalam forum seperti ini? Kami menghormati Anda, sementara Anda tidak menghormati kami. Di awal kita tadi sepakat bahwa diskusi ini harus pakai data, literasi. Justru kami merasa dihina gitu. Ya, karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Ya, kalau dari awal tadi Abang Indra menyatakan bahwa ini adalah diskusi tapi kita tidak perlu pakai data literasi, mohon maaf, Anda tidak dinaikkan. Dan UNI tidak akan melayani Anda karena ini adalah ruang edukasi lintas agama. Ya, jadi Bang Indra silakan cari room-room lain yang menyatakan bahwa tidak menggunakan literasi. Jadi selesai pada hari ini jam 15.32 menurut waktu Indonesia Sumatera Utara bahwa selesai diskusi kita, tidak perlu dilanjutkan lagi karena diskusi ini tidak mengedukasikan dari Bang Indra. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Indra? Atau mau diskusi barbar sama saya juga bisa? Jangan, nggak usah. Jangan. Kalau dia bawa dua sisi, baik dari kekristenan ataupun dari Muslim, silahkan. Iya, Nanti karena Indra kalau mohon maaf mau saudaraku nanya-nanya, boleh ke Uni nanti. Ya. Kamu DM Uni ya. Tapi lebih alangkahnya gini saudaraku Indra, daripada Anda membahas tentang seperti itu, lebih baik Anda tanya-tanya tentang Islam. Kalau Anda kurang paham tentang Islam, lebih baik tanya. Kalau nggak mau nanti tanya-tanya bisnis sama Uni nggak apa-apa, kita barengan bisnisnya juga Uni Tuh, bersedia. jual minyak lintah itu. Ya gitu ya Indra, biar kita sapa tamu yang lain. Indra mau di sini standby atau mau turun? Iya, mau mendengarkan Bang Indra? Ya, saya turun aja. Oke. Oke, silakan turun. Thank you Indra. See you. Sehat selalu. Thank you Bang Indra. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi al-Islam.